Ya, gimana kabarnya hari ini Bu Sri? Alhamdulillah baik, dalam keadaan sehat. Iya, ini kan hari ini Bu Sri mau saya observasi, mau saya supervisi di kelas seperti itu ya. Sebelum saya supervisi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ini hubungannya dengan peran observasi di kelas. Iya Pak. Ya, Siap. ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pertanyaan pertama, Bu Sri, untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai hari ini itu apa ya? Tujuan pembelajaran di sini yaitu melalui pembelajaran berdiferensiasi peserta didik mampu mengerti dan memahami tentang struktur dan fungsi organ pada tumbuhan, Pak. Oh iya, bagus sekali nih ya. Terus untuk pertanyaan kedua, area pengembangan yang hendak dicapai dari materi hari ini itu apa? Di sini untuk pengembangan diharapkan siswa mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena dapat memfasilitasi kebutuhan belajar murid sehingga murid mampu belajar secara optimal. Oh iya. Terus untuk yang terakhir, kira-kira strategi yang dipersiapkan supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Gini Pak, untuk strategi pembelajaran khususnya di kelas 8 di sini saya menggunakan saintifik Pak, yaitu dengan 5M. Yang pertama, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar atau mengasosiasikan, dan yang terakhir mengkomunikasikan. Oh iya. Bagus sekali Bu Sri untuk perencanaan pra-supervisi. Harapan saya nanti ketika mengajar sesuai dengan yang ada di RPP ya. Siap. Ya, mungkin kita bisa langsung masuk di kelas Bu Sri untuk supervisi. Ya. Sebelum kita awali pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri mau mengabsen dulu ya. Aprilia ini masih ada? Oke, ini nanti apa itu? Ada yang sakit apa enggak? Jangan ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas bab yang keempat yaitu tentang struktur dan organ pada tumbuhan. Membahas tentang ciri-ciri dari makhluk hidup ya. Di sini tumbuhan salah satu dari makhluk hidup. Coba Mbak Siva, Bu Sri mau tanya, ciri-ciri dari makhluk hidup apa Mbak? Mungkin Mbak Rodia bisa membantu berkembang biak. Mbak Matsida mungkin bisa membantu ciri dari makhluk hidup. Memiliki organ dan memiliki organ. Mbak Vanessa mungkin fungsi dari makhluk hidup apa? Ayo Mbak Olin mungkin bisa membantu. Ciri dari makhluk hidup yang pertama bernafas, berkembang biak, kan gitu ya. Terus bisa juga iritabilitas, menanggapi rangsangan. Nah, kalau melihat seperti itu, dari ciri-ciri makhluk hidup bahwa tumbuhan itu juga membutuhkan organ, ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Nah, coba Bu Sri mau bertanya, Mbak Nazila, contoh dari organ pada tumbuhan, contohnya apa? Coba Bu Sri mau tanya. Organ pada tumbuhan, Mbak Aprilia bisa membantu. Organ tumbuhan contohnya apa? Apa Mbak Nazila? Organ itu contoh jaringan tumbuhan. Nah, kalau organnya diawali dari yang bawah dulu, yaitu akar. Terus apa lagi?
jenengan jelaskan tadi yang jenengan sebutkan, ada akar, ada batang, kan gitu deh. Terus ada juga daun, terus juga memiliki bunga. Nyoba masing-masing nama organ pada tumbuhan itu kalian sebutkan fungsinya. Nah, dari Mbak Masida dulu, organ akar berfungsi untuk apa? Ditulis di depan. Ini papan tulisnya. Nanti urut dari Mbak Nazila, nanti Mbak Amelia, terus Mbak Nazila, itu deh. Mbak cari, monggo. Di sini nanti ditulis fungsi organ pada tumbuhan. Yang pertama yaitu akar, berfungsi untuk yang kedua yaitu batang, berfungsi untuk yang ketiga di sini daun. Nah, coba kalian maju di antara kalian nama-nama organ pada tumbuhan ini yang jenengan bisa monggo diurutkan dari Mbak Masida, ditulis di depan dulu. Ya Mbak, Mbak Nana juga nanti monggo apakah itu batang, apakah itu daun. Oke, jelaskan. Aminatur siap-siap maju ke depan. Di antara organ tumbuhan disebutkan fungsinya. Itu yang akan sudah Mbak Masida ditulis. Ya, monggo. Mbak Olin atau Mbak Vanessa nanti setelah ini. Ya, di sini kalian sudah menyebutkan fungsi dari organ tumbuhan ya. Dari akar berfungsi untuk menambatkan tumbuh-tumbuhan pada tanah. Terus di sini nanti akar bisa juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral. Batang berfungsi untuk penyampang tumbuh-tumbuhan. Nah, ini juga sebagai alat transportasi. Daun tempat evaporasi atau penguapan, atau bisa juga untuk pembentukan makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Nah, dari ini kalian sudah mengenal tentang organ pada tumbuhan. Sebagai bahan penyedap Selamat pagi Bu Sri. Selamat pagi Pak. Iya, ini tadi kan Bu Sri sudah saya supervisi di kelas. Ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan besok kedepannya supaya lebih baik lagi. Yang pertama, menurut saran saya tentang catatan refleksi guru. Ya, di sini secara garis besar Bu Sri untuk dalam mengajar sudah sangat bagus sekali, anak sudah aktif seperti itu. Nah, tapi di sini ada yang ingin saya tekankan supaya anak diberi ruang untuk lebih lebih aktif, dia lebih mengeluarkan minat dan bakat mereka ketika dalam pembelajaran ya.
Ya, terus untuk yang berikutnya topik percakapan dan catatan yaitu adanya penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Ini tujuannya supaya anak itu bisa mengelola emosi mereka ketika ada permasalahan. Mungkin bisa menggunakan teknik stop, maksudnya seperti ini ya. Ketika anak mau marah, mungkin mereka bisa mengambil nafas dalam-dalam, mungkin dikeluarkan pelan-pelan. Mungkin seperti itu ya. Terus ini kira-kira yang terakhir, rencana tindak lanjut yang ingin Gusti lakukan ke depan itu seperti apa ya? Ini Pak, mengamati dari pembelajaran di kelas tadi, khususnya kelas 8, saya memiliki rencana tindak lanjut ke depannya. Yang pertama yaitu siswa mampu untuk menjelaskan dan memahami tentang struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, siswa mampu mengidentifikasikan tentang struktur dan fungsi organ-organ pada tumbuhan. Yang ketiga, di sini saya harapkan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, anak lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran di kelas. Yang saya harapkan itu Pak, untuk tindak lanjut ke depannya. Iya, mungkin dari saya selaku supervisor hanya itu aja Bu Sri ya. Mungkin besok ke depannya Bu Sri bisa menerapkan yang lebih kreatif lagi untuk yang berikutnya. Bu Sri memberikan tugas kepada kalian untuk membawa jenis tanaman minimal 3 atau 4 ya. Nah, nanti ada hubungannya, diisi tabel ini sesuai dengan tanaman yang kalian bawa. Di sini ada nama tanaman atau tumbuhan. Nah, terus dengan sebutkan jenis akar. Di sini apakah jenis akar tunggang? Terus apakah itu termasuk akar serabut? Nah, terus fungsi dari tanaman tersebut. Nah, nanti seandainya di lingkungan rumah kamu atau dekat lingkungan sekolah ya, tanaman apa yang kamu pakai bawa di situ? Coba nanti tabelnya ini diisi sesuai dengan tanaman yang kalian bawa. Jadi untuk pertemuan yang berikutnya hari Kamis kalian membawa tanaman yang akan dipresentasikan di kelas. Mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan atau mungkin ada kesulitan. Mungkin ada Mbak Masida, ada yang mau ditanyakan tentang struktur dan organ pada tumbuhan. Mbak Amelia, Mbak Vina, sudah dipahami semua nggih? Nah, jadi untuk berikutnya nanti kita pertemuannya dengan membuat laporan mempresentasikan nama-nama tumbuhan. Karena waktunya sudah habis, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah